Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua kali ini Tazkiyah Institute menghadirkan Quantum Taqwa series pertama, kelas Amanah Khalifah. Materi yang kedua yaitu Tazkiyatun Nafs. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1, Allah bersumpah demi matahari dan waktu duha, dan seterusnya hingga ayat 7. Allah melanjutkan sumpahnya demi jiwa dan penyempurnaannya. Maka di dalam jiwa itu Allah mengilhamkan atau memberi ide atau gagasan fujur dan takwa. Dua hal tersebut memiliki potensi yang sama, dapat muncul di semua bentuk amal dan perbuatan manusia. Meskipun demikian, Allah menambahkan keterangan di ayat 9 dan 10. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dengan ketakwaan, dan rugilah orang yang mengotori jiwa dengan fujur. Disinilah diperlukan peran manusia untuk membersihkan jiwa dari ide fujur dan menjaga jiwa untuk selalu berisi gagasan takwa. Orang-orang yang bertakwa tidak sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Bahwa orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan atas dasar ketakwaan tidak sama dengan orang yang berbuat kerusakan disebabkan karena fujur. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan.
Para pemirsa, mari kita perhatikan cermin kolbu. Bagaimana pada pertemuan pertama kita sudah melihat sekilas tentang cermin kolbu, terdiri dari 11 level takwa dan 10 level fujur. Nilai kesadaran takwa di dalam cermin kolbu dibaca secara berurutan dari bawah ke atas. Dari level 0, taubat, kemudian naik ke atas hingga level positif 10, jannah. Disusun demikian karena level angka yang lebih besar mencakup semua level angka yang lebih kecil di bawahnya. Misalnya, seseorang telah mencapai level kesadaran spiritual positif 4, iman misalnya, maka dia harus sudah memiliki kesadaran spiritual 0 ya sampai kesadaran spiritual positif, taubat, sabar, ikhlas, dan Islam. Hal ini akan mempermudah dalam proses tazkiyatun nafs. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron azima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada Allah dan tulus ikhlas agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145-146 menjelaskan bahwa orang munafik akan dimasukkan di kerak api neraka, kecuali mau bertobat, mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama Islam mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman. Ayat ini bisa menjadi dasar penyusunan tingkatan takwa, diawali dari taubat, kemudian naik pada sabar, mengadakan perbaikan, itu berpegang teguh pada agama Allah, itu dilakukan dengan kesabaran. Kemudian ikhlas disebutkan secara jelas, mengerjakan agama Islam, dan mereka itu bersama-sama orang yang beriman. Kata-kata ini secara berurutan dari taubat, kemudian sabar, ikhlas, Islam, dan beriman. Nilai kepalsuan fujur di dalam cermin kolbu dibaca dari atas ke bawah. Dari nilai angka negatif paling kecil -1, ananiyah, menuju nilai angka negatif yang lebih besar -10, jahannam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mempermudah dalam proses tazkiyatun nafs, melakukan upaya membersihkan kolbu
harus diawali dari membersihkan atau menyembuhkan penyakit kolbu yang paling ringan, kemudian dilanjutkan secara bertahap menuju penyakit kolbu yang lebih berat, hingga yang paling berat. Dengan cara seperti ini, proses pembersihan penyakit kolbu akan terasa ringan, mudah, dan nyaman. Tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata, at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah bernama at-tathhir, yaitu penyucian atau pembersihan, sekaligus an-numu, yaitu menumbuhkan atau mengembangkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tazkiyatun nafs merupakan dua rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam satu aktivitas, yaitu kesadaran untuk mensucikan jiwa dari fujur, ananiyah, amarah, hawa nafsu, takut, sedih, sekaligus menumbuhkan jiwa yang telah disucikan dengan jiwa takwa, taubat, sabar, ikhlas, cinta, kasih sayang, ridho, dan sebagainya. Wan nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan ke dalam jiwa ide kedurhakaan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jiwa fujur bersifat fasad atau destruktif, dapat merusak nilai amal perbuatan yang baik menjadi buruk, dapat berdampak tidak baik kepada diri sendiri dan lingkungan. Jiwa fujur juga merupakan penyakit kolbu, sehingga orang yang memiliki penyakit asu atau putus asa belum dapat merasakan mahabbah atau cinta. Ibarat orang menderita sakit darah tinggi, tidak dapat menikmati sate kambing. Dengan demikian, program tazkiyatun nafs harus dimulai dari membersihkan jiwa fujur. Setelah bersih, baru dapat ditumbuhkan jiwa takwa yang bersifat memperbaiki atau konstruktif, sehingga akan menghasilkan perbaikan pada diri sendiri dan lingkungan secara maksimal. Takwa berasal dari kata wako, yaki, wikoyatan. Artinya memelihara, melindungi, menjaga, menaungi, atau ittaqo yattaqi itqo'an. Waspada, berhati-hati, menghindari, mencegah. Berdasar pengertian bahasa tersebut dapat dipahami bahwa takwa adalah menjaga kesadaran spiritual kolbu untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pintu masuk jalannya takwa adalah taubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa allamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum
fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi prinsip tazkiyatun nafs adalah perasaan bahwa diri kita belum suci atau tidak suci. Ini diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran surat An-Najm ayat 32 ini. Kemudian di ayat yang lain motivasi untuk bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan atau pembeda, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan pengampunan dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sedekah merupakan amal ibadah yang dapat membersihkan dan mensucikan kolbu dari dosa. Sehingga untuk membangun komunitas belajar untuk menjadi mutakin, orang-orang yang bertakwa, kita dasari dengan basis sedekah. Video di channel YouTube, buku, dan ilmu kuantum takwa ini kami sedekahkan untuk membangun komunitas belajar untuk menjadi muttaqin dan li'i'la'i kalimatillah. Dengan dasar jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah bukakan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Kelas kuantum takwa dibentuk untuk menjadi wadah bagi pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh dalam melakukan tazkiyatun nafs untuk menjadi pribadi bertakwa. Terdiri dari 3 kelas. Diawali kelas umum, yaitu kelas amanah khalifah.
kemudian kelas Azam Rahmatan lil Alamin, dan kelas Aulia Allah. Kemudian peserta yang mendaftarkan diri di kelas Kuantum Takwa akan mendapatkan fasilitas akses video eksklusif di channel YouTube. Untuk kelas pertama atau kelas umum ini video terbuka untuk umum. Ada 17 video dari 1 sampai 17 terbuka untuk umum. Kemudian diberikan buku, kemudian fasilitas live meeting, kemudian perlu dibuat grup komunitas Kuantum Takwa. Sedangkan di kelas yang kedua, yaitu Azam Rahmatan lil Alamin dan Aulia, kedua dan ketiga, nanti YouTube hanya bisa diakses secara eksklusif bagi peserta yang mendaftarkan diri di kelas Azam Rahmatan lil Alamin dan Aulia Allah. Kenapa? Karena ilmu yang bisa disampaikan di tingkat kelas 2 dan kelas 3 ini harus sudah mengikuti kelas pertama. Kalau belum bisa mengikuti kelas pertama, belum selesai, maka belum diperbolehkan masuk di Azam Rahmatan lil Alamin dan kelas Aulia, agar nanti dapat mencapai memperoleh pemahaman yang maksimal. Dan ilmu ini akan berisiko kalau diterima oleh orang yang belum mengikuti kelas Amanah Khalifah, langsung mengikuti kelas Azam dan kelas Aulia. Sehingga untuk kelas Azam dan Aulia ini hanya bisa diakses oleh peserta secara khusus. Kelas Kuantum Takwa dibangun berbasis sodakoh untuk percepatan tazkiyatun nafas. Peserta belajar kelas Kuantum Takwa hanya dikenakan biaya pendaftaran kelas sebagai sodakoh keperluan manajemen dan pengembangan Tazkiyah Institute. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang melandasi Kuantum Takwa didasari dengan sodakoh. Program Tazkiyatun Nafs di kelas Amanah Khalifah dihadirkan dalam bentuk paket kesatuan channel YouTube Tazkiyah Institute kelas Amanah Khalifah dan buku Cermin Kolbu. Program ini bertujuan untuk membantu memberikan bimbingan bagi masyarakat Islam agar dapat memahami dan meningkatkan ketakwaan melalui program Tazkiyatun Nafs secara mudah dan menyenangkan. Channel YouTube ditujukan untuk memberikan bimbingan, pengalaman, merasakan tingkat demi tingkat level kesadaran spiritual takwanya. Sedangkan buku untuk memberikan pemahaman dasar ilahiyah dan ilmiah untuk memperkuat ketakwaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman takwa secara menyeluruh dan mendalam. Materi video di channel YouTube Tazkiyah Institute kelas Amanah Khalifah terdiri dari 2 video pengantar dan 15 video utama.
Agar program Tazkiyatun Nafs membuahkan hasil yang maksimal, diharapkan video di kelas ini disaksikan secara berurutan. Apabila di salah satu materi video belum dapat dipahami atau dirasakan, sebaiknya video tersebut diputar ulang hingga diperoleh pemahaman pengalaman spiritual. Setelah itu baru dapat dilanjutkan ke video berikutnya. Agar dapat memberikan pengalaman rasa spiritual yang mengesankan, sajian video diiringi dengan irama gelombang beta, alfa, dan theta yang levelnya diselaraskan dengan tingkat kesadaran spiritual yang sedang diajarkan. Agar proses pembelajaran spiritual di kelas ini tidak terganggu iklan yang muncul di tengah pembelajaran, maka video di channel ini tidak dimonetisasi sehingga proses tazkiyatun nafs dapat memberikan hasil maksimal. Jadi kami percayakan program kuantum takwa ini dengan program sedekah, saling memberikan sedekah, sehingga kita tidak mengandalkan iklan. Karena iklan antara lain juga akan datang dari sumber yang mungkin masih kita ragukan kehalalannya. Sedangkan kita menginginkan kolbu kita menjadi bersih, maka kita hindari iklan. Buku Cermin Kolbu Kuantum Takwa Series 1 membahas tentang dasar Tazkiyatun Nafs, elemen dasar penyusunan cermin kolbu, formula cermin kolbu, kemudian cermin kolbu negatif atau fujur, dan cermin kolbu positif atau takwa. Di dalam buku cermin kolbu lebih banyak dikemukakan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis di samping dasar ilmiah dari ilmu psikologi dan neuroscience, agar dapat menumbuhkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Amanah Khalifah sebenarnya merupakan metode yang disusun untuk membangkitkan dua kesadaran spiritual utama bagi manusia yang hidup di dunia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah di muka bumi. Didasari Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 45, wa ir qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini menjadi dasar perintah bahwa tugas utama manusia adalah satu, mengabdi, beribadah kepada Allah, dan yang kedua, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi orang yang mempengaruhi kepada kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di sini kata bertakwa dijelaskan oleh sahabat Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Pengertiannya adalah taat kepadanya dan tidak maksiat terhadapnya, selalu mengingatnya dan tidak lupa kepadanya, selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar terhadap nikmatnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha
Anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan atau tiada meminta-minta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.